Buat aku, nail art itu bukan cuma ngewarnain kuku, tapi salah satu cara terbaik buat self-care dan pamer ekspresi lewat visual. Rasanya tuh ada kepuasan sendiri aja gitu kalau ngelihat kuku kita cantik dan rapi. Kalau ada yang nanya nail art di Turki atau Indo, mana yang lebih bagus, kalau kualitas sih sama aja. Yang jelas di Turki apapun jauh lebih mahal dan komunikasinya itu loh. Yap, betul, aku nggak bisa bahasa Turki, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi effortnya di sini jauh lebih sulit. Mau ke nail art guys, dari sini ke Tunale nggak jauh sebenarnya, tapi males jalan, mau naik taksi. Terus gimana dong cara aku menembus language barrier ini agar tetap dapat mewujudkan desain kuku yang aku inginkan tanpa ada kesalahpahaman? Tentu saja ada taktik khusus. Dari jauh-jauh hari sebelum appointment, aku bakal cari referensi gambar desain kuku yang aku mau. Terus aku translate semua requestku ke bahasa Turki secara detail menggunakan bantuan AI, dikirimkan bersama dengan lampiran referensi contoh gambar kuku yang aku inginkan ke desainer nail art. Lewat chat itu juga kita langsung janjian tanggal ketemuan sekaligus kunci harga dari awal. Jadi pas datang ke studio tinggal duduk manis tanpa ada drama salah paham atau kaget nanti sama harganya. Cuma lucunya di WhatsApp ini aku ngomong pakai bahasa Turki hasil translate, begitu juga Miss Esin ngebalas pakai bahasa Inggris hasil translate. Untuk desain nail art yang aku pengen kali ini, aku dan Miss Esin sepakat di harga 1.500 lira atau kalau dirupiahkan sekitar 720 ribuan. Jelas terasa jauh lebih mahal di sini dibandingin sama harga Indo. Dengan tingkat kerumitan desain yang sama, di Indo tuh maksimal paling cuma habis sekitar 200-300 ribuan aja sih. Tapi gimana lagi, aku masih lama pulang ke Indo dan aku udah pengen nail art sekarang. Merhaba. Taksi? Okay. Here. Can you see Tunale Sport? Ada momen lucu di mana pas aku mau masuk taksi dan aku lagi riweuh, yang satu tangan harus megang kamera, satu tangannya lagi ribet menata barang bawaan, plus harus sambil nutup pintu mobil juga. Lagi momen gitu, kamera aku nyentuh, ingat ya, menyentuh bukan menyenggol keras bagian dashboard mobil dia. Dan respon supirnya itu kayak, oke. Seketika aku langsung merasa, tapi ya sudahlah, aku juga yang salah kenapa aku membiarkan kamera aku menyentuh dashboardnya. Anyway, buat perjalanan taksi kali ini ongkosnya habis 200 lira atau kalau dirupiahkan itu sekitar 97 rupiah. Habis turun dari taksi aku langsung OTW ke studionya Miss Esin karena ini udah kunjungan ketiga kalinya, jadi ya alhamdulillah udah hafal lah jalurnya, gak akan ada drama nyasar lagi. Waktu aku awal-awal datang ke sini, ya aku ngalamin culture shock kecil soalnya beda banget gitu sama di Indo. Kalau di Indo kan biasanya studio nail art tuh langsung kelihatan jelas dari pinggir jalan atau ya masuk ke gang tapi udah ada gitu pelang gedenya. Kalau di sini beda, aku harus masuk ke dalam gedung besar dulu, terus baru deh cari unitnya di dalam. Udah gitu, koridornya tuh remang-remang cenderung gelap gitu loh. Lampu koridor di sini tuh baru bakal nyala kalau kita jalan persis di bawahnya. Di dalam gedung ini juga isinya campur aduk banget. Setiap kamar atau unit itu beda-beda usahanya. Ada yang buka klinik gigi, kantor agensi, sampai studio nail art kayak punya Miss Esin. Pokoknya benar-benar tersembunyi di dalam satu gedung. Okay. I'm fine. Terus gimana nih ceritanya kalau aku tiba-tiba ada request khusus mendadak pas lagi pengerjaan? Misalnya nih, kali ini aku mau request ke Miss Esin untuk jangan ngebersihin kutikula aku terlalu dalam atau terlalu bersih banget. Soalnya suka sampai berdarah. Nah, berhubung ini request dadakan dan kosakata Turkiku terbatas, taktik andalanku adalah mengendalikan kekuatan AI. Jadi, sambil satu tangan lagi dikerjain, tangan aku yang satunya yang lagi bebas bakal bergerak cepat buka aplikasi ChatGPT. Langsung deh aku suruh dia buat mentranslatekan omonganku dari bahasa Indonesia ke bahasa Turki lewat fitur audio. Begitu dengar suaranya, Miss Esin langsung paham dan Miss Esin akan melakukan hal yang sama ke ChatGPT buat merespon balik omonganku. Perlu dipotong seperti kemarin kan? Yani kutikülleri dün gibi kesmeye gerek yok, değil mi? Kutikula kuku tidak perlu dibersihkan kan? Kutiküla temizlenmesine gerek yok, değil mi?
No. Hayır, temizlenecek. Evet. Manikür yapacağız. Kütüküller temizlenecek çünkü yani işlemin kalıcılığını etkiler bu. Bu kadar uzun kullanamayabilirsin. Tamam. Kutikülleri temizleyeceğiz. Çünkü bu işlem kalıcılığını etkiliyor. Translate ke bahasa Indonesia. Baik, aku akan berhenti sekarang dengan terjemahan. Dan jika kamu butuh terjemahan lagi nanti, kasih tahu saja ya. Wait a minute. Who are you? Yang tadi apa, tolong terjemahkan yang tentang kutikula. Tabii ki. Az önce kutiküllerden bahsettiğiniz kısmı tekrar çevireyim. Yani kutikülleri temizleyeceğiz. Çünkü bu işlemin kalıcılığını etkiliyor. Iya, apa itu artinya dalam bahasa Indonesia? Ya, artinya adalah kita akan membersihkan kutikula karena hal itu memengaruhi ketahanan dari proses tersebut. Tapi perlu nggak bisa nggak kutikulanya tidak perlu dibersihkan sebersih itu, karena aku agak kesulitan mencuci piring karena kering. Kutikülleri o kadar temizlememiz gerekmez mi? Çünkü bulaşıkları yıkamakta biraz zorlanıyorum. Çünkü ellerim ağrıyor. Çok derinden almayız ama temiz olabileceği kadar olması gerek. Daha uçta. Evet, çok derin demesine değil ama temiz olabildiğince temiz olması gerekiyor. Ini apa? Artinya, kita tidak perlu membersihkan secara berlebihan, tetapi cukup bersih sesuai yang diperlukan. Oke, tamam. Hem Tamamdır. O zaman olabildiğince temizlik, gereksiz bir derin temizlik yapmamış oluruz. tamam. Yani hem de işlemin kullanma süresini de bu çok etkiler. Baik, jadi hal ini juga akan sangat memengaruhi durasi penggunaan dari prosesnya. Ya, tidak masalah. Evet, sorun değil. Öyle yapalım. O zaman hem işlem kalıcı olur, hem de kullanım süresi ideal şekilde devam eder. Metode ini sebenarnya penyelamat banget sih, tapi ya ada syarat dan ketentuan berlakunya. Semua ini bakal berjalan super lancar hanya kalau internet di dalam gedung lagi bagus dan aplikasi chat GPT-nya lagi nggak ada. Kalau tiba-tiba loadingnya lama langsung deh canggung. Ya begitulah nyalon dan nail art sebagai WNI di Turki memang penuh perjuangan ya. Mulai dari harus merogoh kocek lebih dalam dibanding di Indo, kultur studionya yang ngumpet di dalam gedung besar, sampai drama komunikasi pakai chat GPT yang menguras tenaga. Tapi begitu melihat hasil akhirnya yang super rapi, cantik dan sesuai ekspektasi, rasanya semua keribetan tadi langsung terbayar.